Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Asarus Syuru' ala Matil al-Jurumiyah yang dikarang oleh Dr. Abdul Aziz Al-Harbi hafizahullah taala, dan kita sudah sampai ke pembahasan alamatul jazmi, ya, tanda jazm. Dan ini adalah tanda i'rab yang terakhir, ya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang tanda rafa, kemudian tanda nasab dan tanda jar. Maka sekarang kita bahas tanda jazm. Dan seperti yang kita ketahui bahwasannya jazm ini khusus untuk fiil karena tidak ada istilah isim yang majzum, ya. Yang bisa majzum hanya fiil saja. Sebagaimana dalam pembahasan jar, maka yang bisa majrur itu hanya isim saja, adapun fiil tidak bisa, ya. Qala al-Ajurrumi rahimahullah, berkata al-Ajurrum, ya semoga Allah merahmatinya, wal jazmi alamatani as-sukun wal hadfu. Fa amma as-sukun fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'l al-mudari' as-sahih al-akhir, wa amma al-hadfu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'l al-mudari' al-mu'tal al-akhir, wa fil af'al al-khamsati allati raf'uha bi sabatin nun, ya. Dan bagi jazm itu ada dua tanda. Yang pertama sukun, dan ini adalah tanda aslinya, dan yang kedua adalah al-hadzf, membuang, ya. Disebutkan al-hadzf tidak as-sukunu hadzfun nuni karena membuang di sini tidak hanya membuang nun, ya. Nanti ada istilah hadzfun nuni dan hadzfu harfil illah. Jadi ada membuang nun, juga ada membuang huruf illat. Nanti kita akan bahas. Adapun sukun maka ia menjadi tanda bagi jazm pada fi'il mudhari yang sahih akhirnya. Artinya kalau fi'il mudhari di akhirnya, huruf terakhirnya itu tidak ada huruf illatnya, ya, bebas dari huruf illat, maka dia, ya, tanda jazmnya adalah sukun. Contoh fi'il yang terbebas dari huruf illat misalnya yaktubu, yansuru, yanzuru, yadribu. Lihat di sini kan di akhirnya tidak ada huruf alif, waw atau ya. Maka fi'il yang semacam ini kalau bertemu dengan huruf jazam misalnya, dia dijazamkan dengan sukun. Jadi lam yaktub, ya, lam yanzur, lam yansur, ya, lam yadrib dan sebagainya. Dan adapun membuang, ya, al-hadzf ini fayakunu alamatul jazm, maka ia menjadi tanda bagi jazm pada fi'il mudhari yang mu'tal akhirnya. Artinya kalau ada fi'il mudhari yang huruf terakhirnya huruf illat seperti yas'a, yad'u, dan yarmi, maka ketika dia bertemu dengan huruf jazm, itu huruf illatnya dibuang. Asalnya yas'a menjadi lam yas'a, yad'u menjadi lam yad'u, yarmi menjadi lam yarmi, ya. Lihat, huruf illatnya dibuang ketika ada huruf jazm di depannya, ya. Wa fil af'alil khamsati allati rafuha bi sabatin nuni, dan pada fi'il yang 5, yaitu yang wazannya udah kita pelajari kemarin, yaitu yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina, ya. Fi'il yang 5 ini, ya, allati rafuha bi sabatin nuni, yang ketika rafa'nya itu dengan tetap nun. Artinya ketika kita membuat kalimat, misalnya orang-orang Islam pergi ke masjid, kita katakan al-muslimuna yadhabuna ilal masjidi, ya. Orang Islam pergi ke masjid. Lihat, dia tetap nunnya. Al-muslimuna yadhabuna ilal masjid. Tapi kalau misalnya kita katakan al-kuffaru lam, ya, yadhabu ilal masjidi, ya. Al-kuffaru lam yadhabu ilal masjidi. Asalnya yadhabuna, tapi karena ada lam di sini, maka nunnya dibuang. Jadi lam yadhabu, ya, dan ini berlaku untuk semua fi'il yang 5. Asalnya yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Ketika bertemu lam menjadi lam yaf'ala, lam taf'ala, lam yaf'alu, lam taf'alu, lam taf'ali, ya. Ini sedikit ringkasan penjelasan. Baik, kita i'rab dulu. Wal jazmi alamatani al-waw lil istinafi, al-lam harfu jarrin, al-jazmi majrurun bil lami wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Al-jar wal majruru muta'alliqan bi mahdhufin taqdiruhu kainun fi mahalli raf'in khabarun muqaddamun. Alamatani mubtada'un muakhkharun marfu'un
وعلامة رفع الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. السكون بدل من علامتان مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. والحذف الواو حرف عطف، الحذف معطوف على السكون مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. فأما السكون الفاء للاستئناف، أما حرف شرط وتفصيل. السكون مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. الفاء حرف جواب شرط يكون فعل مضارع ناقص مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره، واسمها ضمير مستتر فيه جوازا تقديره يعود على السكون. علامة خبر يكون منصوب وعلامة نسبه فتحة ظاهرة في آخره. والجملة من يكون واسمها وخبرها في محل رفع خبر المبتدأ. للجزم ini insyaallah jelas jar majrur. Fil fi'li ini jar majrur. Al-mudhari na'tun lil fi'li majrurun wa alamatu jarri kasratun zahiratun fi akhirih. As-sahihi na'tun lil fi'li majrurun wa alamatu jarri kasratun zahiratun fi akhirih. Al-akhiri as-sahih mudhafun, al-akhiri mudhafun ilayhi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Ini memang contoh unik ya. Ini contoh mudhaf yang boleh pakai al. Ya, kan kalau kita belajar bahwa di antara kaidah mudhaf ilaihi, mudhaf itu enggak boleh ada alnya. Nah, ini contoh mudhaf yang boleh pakai al, as-sahih akhir. Ya, di antara hal yang membolehkan mudhaf ini boleh al itu kalau mudhaf ilaihinya itu juga dilekati al ya. Dan ada syarat-syarat lain yang berkaitan dengan masalah ini, dan insyaallah akan kita pelajari nanti ya, insyaallah. Dan ini pembahasan ini ada di kitab Alfiyah. Jadi nanti rencanakan kita akan bahas kitab Asy-Syarhul Muyassar ya ala Alfiyah Ibnu Malik. Jadi kita nanti akan bahas di sana ya, ada bait khusus yang membahas masalah mudhaf yang boleh al ini ya. Taib. Wa fil afalil khamsati alu harfu atfin fi harfu jarin al afali majrun bi fi wa lam tajri kasratun dhahiratun fi akhirih. Al khamsati natun lil afali majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Allati natun lil afali mabniun ala sukuni fi mahalli jarrin. Raf'uha rafu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Rafu mudhaf wa ha dhamirun muttasilun wa ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi bi sabatin nuni al-ba harfu jarrin sabati majrun bil ba'i wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Al-jaru wal majruru muta'alliqan bi mahdhufin taqdiruhu kainun fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Sabati mudhafun an-nuni mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Qala Abu Muhammad, berkata Abu Muhammad, lil jazmi alamatani imma al-jazmu bis sukuni wa imma al-hadfu wa la salisa lahuma. Ya, bagi jazm itu ada dua tanda. Ada kalanya ia jazm dengan sukun dan ada kalanya jazm dengan membuang. Wa la salisa lahuma, dan tidak ada tanda yang ketiga ya. Wa qad alimna min qablu annal jazma la yakunu illa fil fi'lil mudhari. Dan sungguh telah kita ketahui sebelumnya bahwasanya jazm itu tidaklah ia ada kecuali pada fi'il mudhari. Jadi kalau kita sedang membahas jazm, maka itu adalah kekhususan fi'il karena tidak ada isim yang majzum. Lebih khusus lagi, jazm ini khusus untuk fi'il mudhari ya. Wal fi'lul mudhari'u imma an yakuna sahih al-akhiri aw mu'tal al-akhiri ay makhtuman bil alifi awil wawi awil ya'i ya. Dan fi'il mudhari itu ada kalanya ia sahih al-akhir ya, diakhiri dengan yang sahih ya. Jadi fi'il mudhari itu ada yang akhirnya sahih,
au mu'tal al-akhiri, atau ada fi'il mudhari yang akhirnya ada huruf ilatnya. Ai makhtuman bil alifi awil wawi awil ya'i, atau diakhiri dengan alif atau wawu atau ya, ya. Wa imma ay yakuna minal af'alil khamsati, dan ada juga fi'il yang termasuk fi'il yang 5. Jadi kalau kita bahas fi'il mudhari itu, maka kita bisa bagi menjadi 3, ya. Ada fi'il yang diakhiri dengan huruf yang sahih, seperti misalnya yansuru, yadhabu, yadribu, yasma'u, ya'lamu. Ini semuanya tidak mengandung huruf ilat di huruf terakhirnya, maka kita katakan ini fi'il sahih akhir. Kemudian yang kedua yaitu fi'il mudhari yang diakhiri oleh huruf ilat. Contohnya yad'u, ya, itu huruf ilat wawu, yakhsha huruf ilat alif, dan yarmi ini huruf ilat ya, ya. Dan yang ketiga, fi'il mudhari termasuk fi'il yang 5 yang kita kenal dengan wazan yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina, ya. Ini ketiga pembagian fi'il mudhari. Kita perlu mengetahui ini karena hukum dari setiap fi'il mudhari ini itu berbeda-beda, ya. Kita bahas sekarang. Fa idza kana sahihul akhiri fa alamatul jazmi fihi sukunu, ya. Maka apabila akhirnya sahih, fa alamatul jazmi fihi sukunu, maka tanda jazmnya adalah sukun. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, ya. Tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang sebanding dengannya. Di sini yang jadi contoh adalah yalid, ya. Kan ini asalnya walada yalidu, ya. Ketika bertemu dengan lam di sini, dia dijazmkan dengan sukun. Lam yalid. Asalnya yalidu menjadi lam yalid. Walam yulad, asalnya yuladu, ya, menjadi jazm dengan sukun. Karena yalid dan yulad ini tidak diakhiri oleh huruf ilat, ya, dia diakhiri oleh huruf yang sahih, maka dia dijazmkan dengan sukun. Kemudian walam yakun, ya, asalnya yakunu menjadi lam yakun, ya. Itu juga dijazmkan dengan sukun. Karena yalid, yulad dan yakunu ini semua adalah fi'il yang sahih akhirnya. Wa yakunul jazmu bil hazfi harfil illati idza kana al mudhari'u akhiruhu harfu illatin nahwu yas'a, yad'u, yarmi, ya. Dan ya, fi'il mudhari itu ada yang jazmnya dengan membuang, yaitu membuang huruf illat apabila fi'il mudhari'nya itu akhirnya adalah huruf illat. Nahwu yas'a, yad'u, yarmi. Contohnya yas'a, ya. Contohnya yas'a ini artinya berusaha, atau kalau kita lagi bahas masalah umroh maka dia adalah sa'i, ya. Kemudian yad'u ini berdoa. Kemudian yarmi, ya, ini melempar. Lihat, yas'a ini diakhiri oleh huruf ilat alif, yad'u diakhiri oleh huruf ilat wawu, dan yarmi diakhiri oleh huruf ilat ya. Taqulu, ya, kamu katakan contohnya lam yas'a illa ba'da tawafi, ya. Tidaklah melakukan sa'i kecuali setelah melakukan tawaf. Ini kan urutan dalam umrah atau haji, ya. Ya, tawaf dulu baru sa'i. Walam yad'u inda jumratil aqabati, ya, dan tidak berdoa ketika jumrah aqabah. Walam yarmi illa ba'da tulu'i syamsi, dan tidak melempar, yakni melempar jumrah, kecuali setelah terbitnya matahari. Ya, ini contoh fi'il mudhari yang diakhiri oleh huruf illat. Ketika bertemu dengan huruf jazm maka dia dibuang huruf illatnya. Asalnya yas'a menjadi lam yas'a. Asalnya yad'u menjadi lam yad'u. Asalnya yarmi menjadi lam yarmi. Ya, jadi huruf illatnya dibuang sehingga jadi pendek dia dibacanya. Wa yakunul jazmu bihadfin nuni fil af'alil khamsati, dan jazm dengan membuang nun itu terjadi pada fi'il yang 5, ya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa iyatafarraqa yughnillahu kullam min sa'ati, ya. Wa iyatafarraqa, dan jika keduanya berpisah atau bercerai, yughnillahu kullam min sa'ati, Allah akan mencukupkan keduanya min sa'ati, dari keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala.
فالفعل يتفرقا فعل مضارع مجزوم بإن الشرطية التي تجزم فعلين وعلامة الجزم حذف النون لأن أصله يتفرقان ya. Maka fi'il yatafarraqa dalam ayat ini adalah fi'il mudhari yang dijazmkan dengan in asyartiyah, dengan in syarat allati tajzimu fi'laini, yang menjazmkan dua fi'il. Dan tanda jazmnya adalah membuang nun ya. Li'anna aslahu yatafarraqani, karena asalnya adalah yatafarraqani ya. Di sini yatafarraqa ya, ini majzum dengan sebab huruf in. Kita tahu bahwasanya huruf jazm ini ada banyak ya, ada 18 ya. Kita murojaah ya. Wal jawazim musammaniyata asyara wa hiya lam wa lamma wa alam wa alamma wa lamul amri wa du'ai wa la fin nahi wa du'ai wa in ya, di sini ya. Wa in wa ma wa man wa mahma wa idma wa ayyun wa mata wa ayyana wa aina wa anna wa haitsu ma wa kaifa ma wa idza fi syi'ri khassatan ya. Jadi in itu merupakan salah satu huruf jazm, dan in bersama ma, man, mahma, idma, ayun dan seterusnya ini termasuk yang menjazmkan dua fi'il karena dia merupakan kalimat jawab syarat. Jadi yatafarraqani asalnya itu ketika ada in asyartiyah menyebabkan dia dijazmkan ya, yatafarraqani jadi yatafarraqa ya. Wa kaqaulika lam yadhhabu wa lam tadhhabi, dan seperti perkataanmu lam yadhhabu asalnya yadhhabuna, ketika dalam jadi lam yadhhabu, kemudian asalnya tadhhabina, ketika dalam menjadi lam tadhhabi ya. Jadi dengan demikian selesai pembahasan kita tentang tanda-tanda i'rab ya. Alhamdulillah kita sudah menuntaskan pembahasan kita tentang tanda i'rab rafa, kemudian tanda i'rab nasab, kemudian tanda i'rab jar, dan tanda i'rab jazm. Ya, seyogianya bagi setiap pembelajar ilmu nahwu wajib hukumnya menghafal tanda i'rab ini. Karena inti dari ilmu nahwu adalah i'rab ini. Kalau kita tidak hafal tanda-tanda i'rab, ya bagaimana kita bisa menguasai nahwu? Jadi saya nasihatkan kepada para peserta ya program ini agar bersungguh-sungguh dalam menghafalkan tanda-tanda i'rab ini, karena ini merupakan inti dari pembahasan nahwu ya. Karena inti dari nahwu itu kan kita mampu menjelaskan i'rab ya, kedudukan sebuah kata dalam sebuah kalimat. Kalau kita tidak hafal tanda-tanda i'rab ini, maka sulit bagi kita memahami pembahasan nahwu secara utuh. Makanya ya minimal ya, kalau kita tidak ingin menghafalkan matan al-Ajurumi secara keseluruhan, maka minimal ya bab yang dihafalkan adalah bab ini, bab tentang ma'rifat alamatil i'rab, yang mengenal tanda-tanda i'rab, karena ini adalah inti dari ilmu nahwu ya. Sekali lagi saya nasihatkan ya, bagi antum yang memang sungguh-sungguh dalam belajar nahwu, maka minimal ya antum hafal bab ini, karena ini sangat penting dan ini merupakan patokan ya, dan juga acuan ya dalam pembahasan nahwu. Baik, barangkali cukup sampai di sini, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.